Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas salah satu buku non-fiksi yang menurut aku seru banget. Karena di dalam buku non-fiksi ini, selain menjadi mega bestseller, juga katanya kita akan diajari untuk menjadi cewek yang smart, independent, dan juga anti galau. Apalagi kalau bukan buku The Alpha Girls Guide karya Om Henry Manampiring atau Om Piring. Penasaran gimana review dari aku? Please keep on watching! Sebelum kita lanjut lebih dalam ke poin-poin reviewnya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan alpha female itu sendiri? Berdasarkan definisi yang tertulis dalam bukunya menyebutkan bahwa alpha female merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi dan attitude-nya. Mereka ini dihormati dan disegani baik oleh perempuan maupun laki-laki karena mereka ini percaya diri dan bisa mengoptimalkan potensinya. Sebutan alpha female itu sendiri tidak muncul dari diri kita sendiri. Bukan kita menobatkan diri sendiri sebagai wah aku ini alpha female. Bukan. Melainkan alpha female itu akan tercermin dari diri kita sendiri melalui kepribadian, sikap, dan lain sebagainya yang bisa dinilai oleh orang lain. Tetapi apakah untuk menjadi alpha female itu tidak bisa diusahakan? Tentu saja bisa. Nah, di buku ini kita akan dikasih tahu bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi seorang alpha female, cewek yang smart, independent, dan juga anti galau. Pada buku ini tentunya kita akan diberikan terlebih dahulu pengenalan, pengertian tentang apa sih definisi dari alpha girl, alpha female, kemudian alpha male, dan apa yang melatar belakangi konsep tersebut. Selain kita diberikan pengertian tentang apa itu konsep alpha female, di sini dibagi juga menjadi beberapa bab besar untuk kita lebih memahami bagaimana ciri-ciri maupun karakteristik seorang alpha female yang bisa kita lihat dari bagaimana alpha female itu ketika menjadi seorang pelajar, kemudian bagaimana alpha female ini ketika menjalani kehidupan pertemanan, percintaan, kemudian bagaimana alpha female hidup di dunia profesional, bagaimana alpha female ini merawat diri sendiri dan menjaga penampilannya. Insight pertama yang aku dapat di sini adalah bahwa seorang alpha female selain merupakan seorang pribadi yang aktif, namun juga memiliki pemikiran yang kritis. Karena ketika seorang alpha female ini akan melakukan suatu hal, itu pasti penuh dengan pertimbangan dan pasti dia ini akan meriset segala sesuatunya. Kemudian seorang alpha female ini juga selalu mendahulukan tentang kualitas, bukan kuantitas. Baik itu kualitas diri maupun kualitas di luar dirinya, seperti pertemanan, lingkungan, atau bahkan percintaan dan lain sebagainya. Lalu hal terpenting lain bagi seorang alpha female dalam menjalani hubungan interpersonal itu mereka selalu mempertimbangkan tentang mutual respect, yaitu rasa menghargai serta take and give yang seimbang, karena seorang alpha female itu tidak mau memanipulasi dan juga tidak mau dimanipulasi. Dan menurutku seorang alpha female ini selain dia tahu apa yang dia mau, dia itu juga sangat mengenali dirinya sendiri dengan baik dan punya self-respect. Itu sih poin yang menurut aku tuh penting dimiliki oleh seseorang, yang mana kita memang harus kenal dulu dengan diri kita sendiri dan punya rasa hormat juga untuk diri sendiri. Dan dari sedikit poin yang aku paparkan tadi sudah terlihat kan ya bahwa sosok alpha female ini merupakan pribadi yang cukup dominan. That's why di sini Om Piring juga menjelaskan bahwa seorang alpha female itu juga harus pinter-pinter dalam mengendalikan diri dan juga tetap stay humble. Actually masih banyak lagi insight-insight menarik lainnya karena menurut aku meskipun buku ini kurang dari 300 halaman tapi isi yang dibahas itu cukup kompleks. Jadi aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk baca bukunya.
Alright, sekarang kita masuk ke poin-poin reviewnya. Pertama, meski di buku ini itu cakupan bahasanya bisa dibilang cukup kompleks, tetapi aku bisa memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam buku ini itu mudah sekali untuk dipahami, karena bahasa yang digunakan itu cukup ringan, terdengar milenial, kemudian pembahasannya juga nggak bertele-tele and straight to the point. Bahkan gak jarang juga di dalam buku ini turut disisipkan dengan jokes-jokes yang bisa bikin pembaca ini ketawa sehingga menambahkan kesan fresh dan nggak membosankan. Kemudian yang membuat buku ini makin mudah lagi untuk dipahami adalah karena di dalam sini juga turut disertakan dengan contoh-contoh yang diambil berdasarkan problem-problem yang sering kali muncul di tengah masyarakat. Selain itu, yang bikin buku ini juga makin enggak ngebosenin karena di dalamnya juga ada ilustrasi-ilustrasi lucu macam kayak gini tuh. Nah, jadi konsepnya tuh dibuat semacam ilustrasi-ilustrasi di komik gitu. Terus ada percakapannya juga, ada kata-katanya juga, dan kata-katanya itu kadang-kadang juga lucu. Duh, pokoknya gemes banget deh. Nih, aku kasih lihat beberapa lagi ya. Tuh. Aduh, lucu banget kan? Jadi ketika kita baca tiap halamannya itu kayak kita dapat kejutan lagi dan lagi. Terus pengalaman baca buku ini tuh jadi rasanya kayak nggak lagi baca buku non-fiksi. Lalu dalam buku ini juga ada yang dinamakan dengan section Alpha Exercise, di mana di dalam section Alpha Exercise itu kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget dijadikan sebagai bahan kontemplasi. Di samping ada section Alpha Exercise, yang bikin aku suka lagi dengan buku ini adalah di setiap akhir bab kita juga dikasih ringkasan atau review ulang poin-poin yang sebelumnya itu dibahas. Contohnya ini nih, namanya tuh sectionnya Alpha Learning. Tuh, jadi dibagi ke poin-poin singkat gitu, kayak gini. Tuh kan lucu banget, perpindahan babnya aja ada ilustrasi-ilustrasi gemes kayak gini. Gak cukup sampai di situ, di dalam sini itu juga banyak sekali quotes-quotes maupun pesan-pesan dari alpha female lain yang sangat inspiratif. Terus di akhir buku sebelum penutup juga ada kumpulan wawancara penulis dengan beberapa alpha female. Salah satunya ada Kak Alanda Kariza dan Mbak Najwa Shihab. Dari beberapa poin review yang aku sampaikan tadi, nggak heran juga sih kalau buku ini tuh dapat mega bestseller karena emang sebagus itu, isinya sangat padat tetapi tidak bertele-tele dan sangat mudah untuk dipahami oleh pembaca. That's why aku kasih buku ini rate 4,5 dari 5 bintang. Buat teman-teman yang sudah baca buku ini, gimana pendapatnya? Yuk bisa komen di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Dan kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request juga, feel free untuk komen aja di kolom komen. And I'll see you guys on my next video.